طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullah. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali pagi hari ini, ya, masuk ke dalam urutan yang ke-9 dari isim-isim yang dinasab, yaitu maf'ul lahu, ya, atau bisa kita sebut juga dengan al-maf'ul li ajlih, ya. Nah, qala qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-imam Ibnu Ajurum rahimahullahu ta'ala berkata, babu al-maf'ul min ajlih. Nah, wa huwa al-ismul mansubul ladzi, apa itu maf'ul lahu atau maf'ul li ajli, yakni isim nasab alladzi yuzkar, yang disebutkan bayanan untuk menjelaskan lissababi wuqu'il fi'li, kepada sebab terjadinya suatu perbuatan. Nah, contoh adalah kalimat koma Zaidun. Terjadinya suatu perbuatan berdiri di sini, koma, yang pelakunya, yang berdirinya itu adalah Zaid. Akan tetapi kita sebagai as-sami yang mendengar perkataan ini tidak tahu apa sebab terjadinya perbuatan berdiri ini pada Zaid, atau apa sebab Zaid ini berdiri. Kemudian kalau ingin diberitahukan sebabnya, kita harus datangkan isim nasab dalam bentuk nakirah. Nah, dan amalan dari isim nasab yang didatangkan untuk memenuhi kriteria maf'ul ajrih ini harus amalan hati nantinya. Maka kita akan dapati di sini adalah kata ijlalan. Nah, kata ijlalan sebagai bentuk pemuliaan atau penghormatan li amrin. Begitu pula qasadtuka, aku bermaksud kepadamu, ya, atau qasadtuka, aku menuju mengunjungimu, ibtigha'a ma'rufika, ibtigha'a, ya, ibtigha'a dari kata ibtagha yabtaghi, ibtigha'an. Nah, ingin atau berharap, mengharap. Nah, ma'ruf, nah berarti untuk mengharapkan kebaikanmu. Begitu. Baik, kita baca di sini syarah dari Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi hafizallah ta'ala. Aqulu, saya katakan, at-tasi'u, urutan yang ke-9, minal mansubati, dari isim-isim yang dinasab, adalah al-maf'ulu min ajlihi. Ya. Apa itu maf'ul li ajli yang tadi dikatakan? Al-ismul mansubul ladzi yuzkaru bayanan lis-sababi wuqu'il fi'li. Wa yusamma aidan al-maf'ulu li ajli al-maf'ulul lahu. Nah, ini tadi definisi atau pengertian maf'ul li ajli. Isim nasab yang disebutkan untuk menjelaskan wuku', ya, untuk menjelaskan, ya, lissababi wuqu'il fi'li, kepada sebab wuku' terjadinya suatu perbuatan. Faqauluhu al-ismu, nah ketika musonif mengatakan al-ismu, maka keluar dua saudaranya, yakni fi'il dan huruf, kharaja bihi al-fi'lu wal harfu. Tentunya fala yakunu wahidun minhuma maf'ulan lahu. Tidak akan pernah bisa yang namanya satu dari keduanya, baik fi'il maupun huruf, menjadi maf'ul lahu, maf'ul ajlih. Ya. Wa huwa yashmalu as-sariha wal mu'awwala bis-sarih. Nah, dan kata isim ini, nah kata isim di sini, isim yang bisa menjadi maf'ul li ajli ini mencakup atau meliputi sharih, ya, isim sharih, dan isim yang ditakwil kepada isim sharih. Nanti kita akan lihat, ya. Apa itu sharih? Nah, ini terus terulang agar kita tentunya semakin ingat. Fasharih
huwa alladhi la yahtaju fi ja'lihi maf'ulan lahu ila ta'wilin. Fasarihu huwa alladhi la yahtaju fi ja'lihi maf'ulan lahu ila ta'wilin. Apa artinya? Isim sharih merupakan isim yang tidak butuh ya kepada takwil untuk menjadikannya maf'ulan lahu atau maf'ul ajri. Contohnya ji'tu ikraman li Zaidin. Ya. Contohnya adalah ji'tu ikraman li Zaidin. Mana maf'ul ajrihnya? Jelas di sini ikraman. Fa ikraman maf'ulun lahu sharihun. Nah, ya. Tidak butuh takwil ya ketika menjadi maf'ul lahu. Nah, tidak perlu takwil. Baik, berikutnya al-mu'awwalu bis sharih yang ditakwil dengan isim sharih atau kepada isim sharih. Ya. Baik. Apa maknanya? Di sini kita akan dapati ya huwallazi yahtaju. Kebalikannya, kalau tadi kan la yahtaju, ini yahtaju. Dia butuh kepada takwil untuk menjadikannya maf'ul lahu. Contohnya ji'tu an ukrima zaidan. Nah, masdar seperti masdar mu'awwal. Akroma yukrimu. Nah, ini bisa seperti ini. Tapi ingat amalannya harus amalan hati seperti ini. Ya. Nah, ini masdar mu'awwal. An ukrima. Emang dia fi'il. Ya. An ini kan harfu nasbin wa masdarin. Nah, ukrima fi'lun mudhari'. Ya kan mansubun wa alamatun nasbihi al-fatatu zahiratu ala akhirih. Wa fa'iluhu ya domir ana wujuban. Takdiruhu ana, ya kan? Nah, an ukrima ini begitu. Ya, fi mahali nasbin nanti. Coba kita lihat i'rabnya langsung yang ketiga di sini. Ji'tu ya, seperti contoh sebelumnya. An harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Nah, istiqbal ya, maknanya istiqbal juga ada tiga berarti. Ukrima fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatun nasbi al-fatatu zahiratu ala akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Zaidan maf'ulun bihi mansubun bil fi'li wa alamatun nasbi al-fatatu zahiratu ala akhirih. Nah, kita lanjut dulu baca. Fal masdarul mu'awwal min al-fi'li al-masbuq bi an maf'ulun lahu. Takdirnya adalah ji'tu ikraman li Zaidin. Nah, kita sambung lagi tadi i'rabnya. Wal masdarul mu'awwal min al-fi'li al-masbuq bi an maf'ul li ajrih. Begini i'rabnya ya. Wa taqdiru ji'tu ikraman li Zaidin. Kita berikan takdirnya nanti apa. Baik, ketika dikatakan oleh musannif al-mansubu ya kan dikatakan tadi apa? Al-ismul mansubul ladzi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Nah, ada kata al-mansub di situ. Maka mengeluarkan yang namanya rofa dan jer. Dua i'rab yang masuk kepada isim. Nah, fala yakunu wahid minhuma maf'ulan lahu. Maka tidaklah mungkin tentunya menjadi salah satu dari keduanya baik marfu maupun majrur menjadi maf'ul lahu. Wa qawluhu alladhi yuzkar ila akhirih ya alladhi yuzkar bayanan li sababi wuqul fi'l. Nah, kharaja bihi baqiyatul mansubat ya. Seluruh sebagian ya selain isim-isim yang dinasab, selain maf'ul ajli keluar. Gitu. Wa'lam dan ketahuilah anna jami'asy syuruti bahwasannya sesungguhnya seluruh syarat-syarat ya seluruh syarat allati usturitat yang dipersyaratkan limaf'ul kepada maf'ul lahu khamsatun ada lima. Nah, ini perhatikan syarat ya suatu kata itu bisa dijadikan apa? Maf'ul lahu, maf'ul ajli atau maf'ul min ajli. Nah, ada lima. Al-awwalu
Yang pertama, maf'ul li ajlih itu harus bersighah atau berbentuk masdar. Harus berbentuk apa? Masdar. Berarti butuh pemahaman tasrif istilahi yang kuat di sini. Nah, tatkala ingin mendatangkan maf'ul li ajlih dalam kalimat, kita tasrifin dulu tuh sampai masdar, ya, urutan ketiga di tasrif istilahi. Berikutnya nih. Nah, yang kedua adalah ayyakuna qalbiyan. Nah, yang tadi ya, berupa qalbiyan maksudnya apa? Amalan hati min af'alin nasi al-batinah. Ya, perbuatan nafas jiwa al-batinah yang sifatnya batin, tidak nampak. Ya, tidak tampak. Contohnya seperti apa? Karoghbah, rasa harap. Rohbah, rasa cemas. Dan juga ijlal, ya, pemuliaan. Nah, penghormatan. Al-mahabbah, ya, cinta. Khauf, takut. Dan yang semisal daripada itu semua. Wa nahwi dzalika. Yang kedua. Yang ketiga, syaratnya adalah ayyakuna illatan lima qablahu. Ayyakuna illatan lima qablahu. Yaitu dia sebab dari perbuatan yang disebutkan sebelumnya. Harus ada nih, ya, relevansi maknanya antara masdar dengan perbuatan atau fiil sebelumnya, dan dia menunjukkan sebab. Yang keempat syaratnya adalah ayat tahida ma'amilihi fi zaman. Satu zaman dengan amilnya. Nah, ini penting nih. Satu zaman, satu waktu dengan amilnya. Kemudian ayat tahida ma'amilihi fil fa'ili. Nah, bukan hanya satu zaman dengan amilnya juga, akan tetapi, ya, juga harus satu pelaku dengan amilnya. Gitu ya. Nah, diberikan contoh yang memenuhi dari kelima syarat tadi. Ya, apa saja syaratnya tadi? Sudah disebutkan ada 5 kan? Ayakuna masdaron, ayakuna qalbiyan. Apa makna qalbiyan tadi? Min af'alin nafsi al-batinah karrahba wal-rahba wal-ijlal wal-mahabba wal-khawf. Kemudian yang ketiga ayakuna illatan lima qablah. Yang keempat adalah ayatahida ma'amilihi fi zaman. Al-khamis ayatahida ma'amilihi fil fa'il. Masyaallah. Nah, di sini kita baca lagi contohnya. Nah, misalul mustawfi lisyurutil khamsati qauluka, contoh yang memenuhi 5 syarat di atas, ya. Perkataanmu qama zaidun ijlalan li amrin wa qasadtuka ibtiqa'a ma'rufika. Nah, lihat di sini baik-baik. Ijlalan ini adalah maf'ul ajlih. Kenapa? Karena dia adalah masdar qalbi, li'annahu masdarun qalbiyun. Ya. Naam, masdar qalbi. Dan tentunya dia disebutkan dzukira li bayani illatil qiyam. Disebutkan untuk menjelaskan apa? Sebab berdiri. Illah itu artinya apa? Sebab. Nah, kemudian waz-zamanul qiyami wahid, ya. Waz-zamanuhu, nah, waz-zamanul qiyam wahid. Satu waktu, ya. Wa fa'iluhu, fa'ilul qiyam wahid. Siapa fa'ilah di situ? Zaid. Ya, terpenuhi 5 syarat kan? Nah, kemudian yang qasad tuka ibtiqa'a ma'rufika. Nah, ibtiqa'a maf'ul li ajli. Kenapa? Li'annahu masdar qalbi. Dzukira li bayani illatil qasdi. Nah, ya. Waz-zamanu, ya, dan ya, illatil qasdi wa zamanihi. Ya. Wa zamanuhu. Nah. Wa zamanuhu zamanul qasdi wahidun. Ya, wa fa'iluhu, ya, wa fa'iluhu wa fa'ilul qasdi wahidun. Nah, ini wa zamanuhu zamanul qasdi wahid. Satu waktu, ya, zamannya sama dengan zaman
qasad, dan fa'iluhu fa'ilul qasdi. Ya, dan fa'ilnya itu ya, dan fa'il qasdi ini satu. Apa fa'ilnya? Domir fa'il. Dan ijlal ini adalah mudhaf. Gitu. Wa ma'rufika mudhafun ilaih. Nah, kemudian beliau lengkapi dengan contoh dari Al-Qur'anul Karim. Wa mithaluhu min at-tanzili qaulul ghaniyyil hamid. Ya. Adapun contohnya dari Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Nah, Masya Allah. Khasyata imlaqin nih. Mana yang menjadi maf'ul ajlihnya? Khasyah. Dia mudhaf. Imlaqin mudhaf ilaih. Khasyah maf'ulun li ajlih li'annahu masdarun qalbiyun dzukira li bayani illati al-qatli. Kan kejadian atau perbuatannya adalah al-qatlu. Nah, taqtulu di situ ada kalimat taqtulu. Waz-zamanu huwa zaman al-qatli wahid. Dan waktunya dan waktu ya terjadinya itu qatl, nah itu satu. Wa fa'iluhu dan fa'ilnya qatl itu juga satu. Apa fa'ilnya? Dijelaskan wawul jamaah. Ya, dan dia adalah mudhaf. Ya, siapa mudhaf? Khasyah. Khasyah ini mudhaf. Nah, wa imlakinnya adalah mudhafun ilaih. Baik, kita baca lagi. Fa'in faqad syartun min faqada. Fa'in faqada. Faqada ya. Syartun jadi fa'il dari faqada. Min hadhihi syuruti. Nah, jika tidak terpenuhi faqada itu artinya hilang. Nah, jika hilang syartun, satu syarat min hadhihi syurut dari syarat-syarat yang 5 tadi. Nah, wajaba jarruhu, perhatikan baik-baik, wajaba jarruhu, jarru dibaca domah jadi fa'ilnya wajaba. Nah, wajib menjarkannya bi harfi jarin dengan huruf jar yang menunjukkan atas ta'lil, ya dulu ala ta'lil yang menunjukkan atas ta'lil. Ta'lil ini kan juga diartikan apa? Sebab dan yang semisalnya. Nah, mithalu ma faqada syartul awal. Yang ya, contoh ini yang syarat pertamanya enggak terpenuhi. Apa syarat pertama tadi? Ayakuna apa? Masih ingat? Masdar. Ayakuna masdaron. Ya, wa huwa kaunuhu masdar. Nah, wa huwa kaunuhu masdaron. Dibaca nasab ini menjadi apa? Masdaron dibaca nasab itu kenapa? Ada yang tahu? Kaunuhu dari kaun. Dari kaun dia tetap beramal seperti amalannya kana, ya. Nah, apa amalannya kana? Tarfaul isma wa tansibul khobar. Masdaron di nasab ini jadi khobarnya si kaun. Domirhu ini adalah isimnya kaun. Taib. Jitu ya lisamani wal asali. Ah, ini mana amalan hatinya, ini ada bendanya, ada zatnya itu madu kan? Gitu. Aku datang karena minyak dan madu. Nah, nggak bisa ini dijadikan maf'ul ajli. Jadinya majrur saja ditambahkan ada huruf jar lam. Contoh juga misalkan apa? Ji'tu ya li ta'lim. Aku datang untuk apa? Mengajar atau bukan maksudnya ini seperti ini. Li tijarah untuk berdagang. Naam, safartu ilahuna, saya rihlah pergi ke sini litijarah untuk berbisnis, berniaga, berdagang. Nah, baik. Nah, contoh yang syarat keduanya nggak ada nih. Ma faqada asyartu atsani.
wa huwa kaunuhu qalbiyah. Nah, ini bukan amalan hati. Ji'tu lil qiraati wal kitabah. Nah, qiraah dan kitabah bukan amalan hati, ya. Begitu. Nah, ai min ajlil qiraati wal kitabah wa kilahuma min af'alil jawari. Nah, dia ini perbuatannya adalah perbuatan anggota tubuh, al-jawarih, anggota badan. Nah, membaca menggunakan mata, menulis menggunakan tangan. Keduanya adalah anggota badan. Baik, berikutnya. Wa mithalu ma faqada syaratus salis. Ya, yang kehilangan syarat ketiga nih, nggak ada syarat ketiganya, yaitu apa? Kaunuhu illatan lima qablah. Dia bukan sebab dari sebelumnya. Contohnya adalah ahbabtu ijlala Zaidin. Nah, perhatikan baik-baik. Aku mencintai memuliakan Zaid. Aku suka memuliakan Zaid. Ijlala di situ nasab dia bukan karena maf'ul li ajli tapi karena dia menjadi maf'ul bi. Nah, di sini kan ijlala Zaidin, nah itu maf'ulun bi. Kenapa jadi maf'ul bi? Hmm? Li'annahu waqa'a alaihi al-fi'lu, ya kan? Ya, itu. Wa huwa al-hub. Nah, karena perbuatan cinta itu terjadi padanya dan bukan merupakan sebab dari sebelumnya, walaisa illatan lima qabla. Nah, kalau syarat keempatnya nggak ada, wa mithalu ma faqada asy-syartu ar-rabi'u wa huwa kaunuhu muttahidan ma'af amilihi fi zaman. Contohnya adalah ji'tuka al-yaum li ikrami godan. Nah, godan sama al-yaum bertolak belakang, besok sama sekarang. Ya beda waktunya. Gitu. Saya datang hari ini untuk memuliakan besok, ya, lil ikrami, untuk memuliakan. Tapi besok, ini enggak, ya, fazamanul maji, ya, fazamanul maji. Maka waktu kedatangan, waktu datang ini, ya, mutaqaddamun, lebih dahulu ala zamanil ikram, daripada waktu pemuliaan. Waktu pemuliaannya besok, tapi perbuatan datangnya sekarang hari ini. Berikutnya, contoh ma faqada asy-syartul khamis wa huwa kaunuhu tahidan ma'amilihi fil fa'il. Ya. Contoh tidak terpenuhinya syarat kelima nih teman-teman semua, yaitu satu pelaku dengan amilnya merupakan, ya, nah, ucapan ini nih. Ji'tuka limahabbatika iya ya. Gak satu, gak satu fa'il nih. Aku mendatangimu karena kecintaanmu kepadaku. Ya, ji'tuka limahabbatika iya ya. Enggak, ya. Kenapa? Apa alasannya? Apa masalahnya? Lihat baik-baik. Fa'ilul maji wa huwa al-mutakallim. Ya, ji'tuka. Ya, yang datang ini siapa? Domir ana. Gitu. Yang datang ini domir ana. Di sini pelaku perbuatan, naam, yakni datang, orang yang berbicara mutakallim ana. Sedangkan pelaku kecintaan ini adalah orang yang diajak bicara kan? Limahabbatika. Enggak begini. Begitu ya. Makanya harus pakai huruf jar. Nggak bisa ditulis mahabbatan. Gitu. Bisa kalau misalkan saya datang kepadamu karena kecintaan, karena cinta kepadamu. Apa bahasa Arabnya? Itu bisa tuh pakai maf'ul ajli. Karena yang mencinta ini adalah satu fa'il dengan yang datang. Apa? Bagaimana bahasa Arabnya? Jitu. Nih, tuan lah ya. Jituki mahabbatan. Ya, jituki mahabbatan, terus la lak. Paham? Betul begitu?
Atau bisa juga pakai iyaki. Nah, ji'tuki iyaki mahabbatan. Nah, nanti terjemahnya karena cintanya hanya kepadamu. Gitu. Baik. Barakallahu fiik. Kita lanjut berikutnya sebagai penutup di sini. Summa'lam, kemudian ketahuilah anal maf'ula li ajli, bahwasanya maf'ul li ajli la yajibu nasbuhu wa in istawfa syurut. Maf'ul li ajli enggak wajib nasab meskipun telah terpenuhi syarat-syaratnya. Istaufa asyurut, istaufa terpenuhi artinya ya. Istaufa. Bal yajus. Nah, ya, meskipun telah terpenuhi syarat-syaratnya, akan tetapi boleh yajus bal, akan tetapi boleh yajus jarruhu. Nah, menjarkannya dengan huruf jar biharfin yadulu ala ta'lil, yang menunjukkan atas sebab. Ta'lil itu sebab. Fatakul, maka engkau katakan fil misalaini al mutaqaddimaini, pada dua contoh tadi ya kan, koma zaid li ijlalin li amrin. Nah, wa qassatuka libtigha'i ma'rufika. Paham sampai sini? Boleh meskipun kelima syaratnya terpenuhi, boleh antum tidak jadikan dia sebagai maf'ul li ajli. Nah, secara sighah bentukannya. Nah, berarti dengan ditempel huruf jar lam, dan lam di situ nanti maknanya taklil, karena artinya karena li ijlali li amrin. Boleh gini ya. Nah, i'rabnya ada di catatan kaki nomor 4 dan 5 di sini, nanti bisa dibaca. Baik. Oh, masih ada lagi ya. Baik, di sini kita baca. Oh, nah, contoh dari Al-Qur'anul Karim, masyaallah. Wa mithaluhu minat tanzili qauluhu jalla jalaluh, dan contohnya dari Al-Qur'an yakni firman Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Nah, min khasyatillah. Masyaallah. Khasyah, kan? Perhatikan baik-baik di sana. Illa annahu qad, ya, yatarajjahu ahaduhuma 'ala al-akhar wa qad yastawiyani. Yastawiyani. Nah, hanya saja terkadang salah satu dari keduanya ini ya lebih kuat daripada yang lain, dan terkadang sama-sama kuat. Qad yastawiyani. Nah, maksudnya bagaimana? Lihat di situ. Fayatarajjahu an-nasbu 'alal jarri idza kana mujarradan min al wa min al-idhafah kal mithalil awwal. Ya, fi kalamil musannifi. Ya, terkadang hanya saja salah satu dari keduanya lebih kuat daripada yang lain, dan terkadang sama-sama kuat. Nah, di sini apa? Nasab lebih kuat daripada jer jika tidak ada alif lam. Jika tidak ada alif lam. Dan bukan idofah seperti di contoh pertama dalam ucapan musannif, yaitu Al-Imam Ibnu Ajurum. Ya. Kebalikannya. Nah, wa tarajjah aksuhu idza kana makrunan bi'al. Jikalau dia makrunan bergandengan dengan al, contohnya darabtu ibni lit ta'dib. Nah, perhatikan. Ta'dib ini ma'rifat tuh. At-ta'dib itu ma'rifat. Ada alif lam lit ta'dibi, makanya enggak ditanwin toh. Nah, aku memukul putraku lit ta'dib, untuk mendidik. Dan boleh dengan lafal apa? At-ta'diba. Sampai sini bisa difahami? Boleh dengan lafal at-ta'diba. Darabtu bni at-ta'diba.
Bukan lit-ta'diba tapi at-ta'diba tanpa lam huruf jar. Nah, kedua hal tersebut di sini ya. Lihat wa yastawi al-amran idza kana mudhafan. Nah, ya. Kedua hal tersebut sama-sama kuat, ya. Kenapa? Karena dia berupa idhofah mudhofan kal mithalis tsani fi kalamil musannif. Pada contoh kedua dalam perkataan musannif, ya. Contoh bagaimana? Nah, kita langsung masuk ke faidah, teman-teman semua. Ya. Alamatul maf'ulillahu. Nah, alamatul maf'ulillahu wuku'uhu fi jawabi lima fa'alta. Ini Masya Allah. Ciri-ciri dari maf'ul lahu. Ciri-ciri dari maf'ul li ajlih. Ini bisa antum tanyakan dengan perkataan atau pertanyaan lima fa'alta. Kenapa engkau melakukannya? Nah, sehingga ya, falau qala qail fil mithalil awal lima qama Zaid. Nah, ya. Bila kalau seorang bertanya kepada contoh pertama, kenapa Zaid berdiri? Maka jawabannya apa? Ijlalan li amrin. Lakanal jawab, maka sungguh jawabnya itu pasti apa? Ijlalan li amrin. Taib, sudah hasbuh, wakis alaihi ma ba'dahu. Dan kiaskanlah contoh setelahnya kepadanya. Barakallahu fikum. Selesai pembahasan maf'ul li ajli. Nanti bisa menyimak kembali rekaman. Jikalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup. Taib. Kita cukupkan pagi hari ini pembahasan kita dengan maf'ul li ajli. Insya Allah hari Ahad kita masuk kepada isim nasab yang terakhir nih, ya, yakni maf'ul ma'ah, ya, maf'ul ma'ah. Karena ya sisanya itu hanya pembahasan khobar kana dan isim ina, begitu pula ya tawabi kita selesaikan nanti. Dan nanti ya, bisa masuk juga ke mahfudot. Nah, ya, insya Allah sebelum Ramadan tiba, kitab ini sudah kita khatamkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna. Wassallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair Ustaz. Wa iyyakum jami'an.